Baik, acara saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika, Bapak Dr. Andes Antok Supriyanto, Magister Manajemen Teknik, Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Bapak Arifin Pujiwidodo, Sarjana Ekonomi, Magister Sains Akuntansi,
Bapak dan Ibu dosen yang sudah hadir, dan para peserta dalam acara kuliah tamu Blockchain and the Future of Akuntansi yang akan diadakan oleh Hima Program Studi S1 Akuntansi Universitas Dinamika bersama Vexanium. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Karisma, saya mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Dinamika. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai si acara dalam kuliah tamu pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dinamika kepada Bapak Dr. Andes Anto Supriyanto, Magister Manajemen Teknik, dipersilakan. Mic-nya belum nyala. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rin Mahatma, yang saya hormati Bapak Arifin Pujiwidodo, yang saya lihat hadir di sini selaku Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen yang maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan saudara-saudara para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya pada kita sekalian, nikmatnya pada kita masing-masing, sehingga pada pagi hari ini bisa join dalam kuliah tamu ya yang diadakan oleh Hima Program Studi Akuntansi, yang kali ini menghadirkan, ya mohon maaf, saya menghadirkan Bapak Rin Mahatma, Sarjana Komputer, Magister Manajemen, selaku Direktur Vexanium, ya, dari various startup mentor, ya, sebagai various startup mentor, ya, mohon maaf Pak Rin kalau saya salah menyebutkan. Baik, jadi tema kali ini yang akan disampaikan adalah blockchain and the future of akuntansi. Jadi saudara-saudara para mahasiswa, manfaatkan kesempatan yang baik ini, ya, sangat luar biasa. Pak Ren yang di hari libur ini berkenan memberikan kuliah tamu, ya, ini hari libur tapi beliau berkenan berbagi ilmu. Silahkan nanti dimanfaatkan dengan baik, ya. Apa itu blockchain and the future of accountancy? Ya, blockchain saya kira teman-teman nanti bisa belajar bahwa era sekarang era digital, eranya era mungkin bergesernya uang yang harus menjadi digital, mungkin begitu ya. Nanti detailnya silahkan bisa simak paparan daripada Pak Ren. Demikian juga kalau di situ sudah ada pergeseran, bagaimana tentang akuntansinya. Nah, kalian semua yang berada di jurusan akuntansi tentunya harus juga mengikuti bahwa era sekarang ini sudah era digital, era IoT gitu ya, semuanya sudah berbasis internet. Nah, silahkan nanti simak paparannya, ini ilmu baru bagi kalian ya, yang justru di masa mendatang insya Allah akan menjadi sebuah tren, sebuah kondisi yang akan berubah ke arah sana. Jadi Anda begitu lulus justru nanti akan disambut satu kondisi di mana kondisinya sudah berubah. Nah, justru di situ nanti silahkan bagaimana blockchain itu berperan mengatur masalah transaksi keuangan, mungkin begitu ya Pak Rin ya. Mohon maaf ya. Saya salah menyebutkan. Iya, ya. Itu kira-kira kata sambutan dari saya. Sekali lagi untuk Pak Rin Mahatma, terima kasih atas kesempatan ini. Bapak sudah berkenan, walaupun ini hari Sabtu, hari libur, termasuk juga ya karena kondisi pandemi kita harus ketemu dalam
tatap maya, mungkin tidak bisa tatap muka tetapi tatap maya di layar komputer atau barangkali ada juga yang menggunakan HP ya. Silahkan saudara-saudara bisa dimanfaatkan kesempatan yang baik ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ren yang sudah berkenan meluangkan waktu ini di hari libur ya. Juga terima kasih dan terima kasih kepada panitia yang sudah berupaya keras ya. Mungkin ini juga ada yang teman-teman dari SMK atau dari SMA barangkali juga hadir karena memang kita ingin publikasikan ilmu ini seluas-luasnya gitu Pak Rin. Sekali lagi terima kasih ya, terima kasih kepada para panitia dan mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan kuliah tamu ini nanti ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan terima kasih pada Prodi yang mensupport ini ya, merupakan agenda rutin bulanan selalu ada kuliah tamu ya. Kali ini Pak Ren dari Vesanium yes. Sekali lagi terima kasih Pak Ren. Monggo nanti bisa dilanjut nggih. Dan barangkali nanti saya juga mohon maaf tidak bisa sampai akhir mengikuti karena mungkin ada ya istilah saya berbagi waktu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Anto atas sambutan yang telah diberikan. Acara kuliah tamu hari ini akan dipimpin oleh moderator kita. Ia adalah salah satu mahasiswa aktif dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Dinamika. Kepada Saudara Kelvin Hindrawan, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Karisma. Selamat pagi saya ucapkan kepada Tok dan para dosen, pemateri, serta para peserta kuliah tamu hari ini. Kenalkan, saya Kelvin Hindrawan, selaku moderator akan memimpin acara hari ini. Dan dihimbau kembali bagi seluruh peserta kuliah tamu untuk bisa menonaktifkan mikrofon dan kameranya selama acara berlangsung. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan lewat chat dan akan dibacakan saat sesi tanya-jawab. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu perkenalan dan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudara Ren Mahatma, Sarjana Komputer, Magister Manajemen. Kami persilakan. Oke, saya akan present slide-nya ya. Ya, apakah slide saya sudah kelihatan? Halo? Sudah, Slide sudah. Oke. Sudah. Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa, rekan dosen, dan rekan Kaprodi. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk sharing materi tentang blockchain dan masa depan akuntansi. Ya, ini sebetulnya materi yang cukup menarik, cukup baru ya, masih sangat baru, di mana setiap 2 bulan, 3 bulan sekali materi ini pasti ada berita baru yang menarik ya, ada update baru ya. Jadi bulan ini tidak sama dengan 3 bulan lalu, tidak sama juga dengan 3 bulan sebelumnya. Gitu. Dunia blockchain dan cryptocurrency itu seperti itu. Gitu. Jadi ya saya sangat amazed juga kalau dari Dinamika memang mengadakan kuliah tamu dengan topik yang sangat update seperti ini. Saya sendiri saat ini selain terlibat di Vesanium Blockchain juga ngebantuin beberapa bisnis yang lain, jadi saya sudah terlibat di banyak startup dari tahun 2012 ya. Dan background saya sebetulnya digital marketing, dan saya masuk ke dunia blockchain dari sekitar 2,5 tahun lalu karena saya anggap ini sebagai sebuah niche baru yang menarik. Ya, saya sendiri di beberapa kampus ngajar itu justru digital marketing ya. Kalau di US sudah banyak banget universitas yang memberikan mata kuliah blockchain, tapi di Indonesia mungkin baru 1 atau 2, ya masih sangat sedikit ya.
Ya, seharusnya kalau uang sudah berubah, harusnya mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang sangat penting untuk mahasiswa. Oke, sebelum saya mulai, saya akan perkenalan dulu. Kalau saya sekarang handle Vexanium Blockchain, ya ini adalah sebuah platform ya, di mana developer dan startups bisa membangun project berdasarkan teknologi blockchain di atasnya menggunakan platform Vexanium. Nah, blockchain itu apa? Singkatnya, blockchain itu adalah database ya, database, tapi berbeda dengan database yang biasanya digunakan oleh kebanyakan orang saat ini. Blockchain ini database yang saling terhubung ya. Blok 1 terhubung dengan blok 2, blok 2 terhubung dengan blok 3 dan blok 1 gitu. Dan blockchain ini memiliki beberapa elemen ya, kayak misalnya orang nyebutnya Internet of Value. Artinya di mana berbeda dengan internet sebelumnya yang file MP3 bisa di-copy tanpa batas, mau berapa kali di-copy ya, mau ribuan kali di-copy juga bisa gitu ya. Di blockchain yang namanya file digital tidak bisa sembarangan di-copy gitu ya. Seperti halnya uang yang tidak bisa di-spend 2 kali ya. Jadi uang itu hanya bisa di-spend sekali, ya udah pindah ke orang lain gitu. Di blockchain itu karakternya seperti itu, bisa memungkinkan sebuah barang digital menjadi sebuah value. Kemudian karakternya yang terdistribusi, lalu tidak bisa diubah, tidak bisa diedit, bisa memiliki smart contract dan menggunakan konsensus. Dari beberapa elemen ini kita akan bahas sebagian saja yang bisa dikaitkan dengan akunting. Jadi tidak semuanya kita pelajari karena waktu yang terbatas. Nah, sebagai sejarahnya, blockchain itu mulai muncul pada saat ada krisis perbankan di US ya, yang namanya Lehman Brothers. Kalau nggak salah krisisnya itu sekitar tahun 2008 ya, di mana ekonomi di US dan terimbas ke banyak negara itu dimulai karena adanya kredit macet di sektor perumahan. Dan pada saat itu Lehman Brothers berusaha menutupi kerugian saat itu dengan cara accounting yang diakalin ya. Jadi bilangnya, oh kami sehat kok, silahkan terus menabung di kami gitu. Nah, padahal di baliknya banyak kredit macet ya. Dan sebulan kemudian setelah bank di US Lehman Brothers ini dinyatakan kolaps, sebulan kemudian ada orang yang menamakan dirinya Satoshi Nakamoto ya, sampai sekarang nggak ketahuan itu siapa. Dia mengirimkan kalimat di mailing list ya, mailing list orang-orang tipe-tipe hackers gitu ya. Dia bilang saya membuat uang yang baru yang berjalan secara peer-to-peer tanpa membutuhkan kepercayaan pihak ketiga. Ya, jadi saat itu yang menjadi tema adalah ketidakpercayaan terhadap perbankan. Ya, nah namanya milis cyberpunk ya. Ya, dia bilang akar masalah dari currency yang sekarang ada adalah butuhnya kepercayaan kepada pihak ketiga untuk bisa berjalan dengan baik. Nah, kepercayaan ini yang pada saat itu dilanggar oleh bank besar di US ya. Nah, istilahnya kayak gini ya. Ini bisa dibilang semacam wewenang dari perbankan gitu. Saya sendiri pernah jadi kepala cabang bank itu di kisaran tahun 2007 sampai 2010. Jadi saya pegang sebuah bank gitu ya. Pada saat itu seorang kepala cabang itu kalau kong kali kong bersama teller, bersama mungkin orang back office, cukup 2 sampai 3 orang itu sudah bisa bawa kabur beberapa miliar. Itu cabang loh ya. Kalau direktur bank lebih besar lagi ya, bisa ratusan puluhan miliar ya. Ujung-ujungnya memang dicari polisi, tapi kan bisa sudah ada fraud gitu. Kalau barusan juga Anda lihat ya kasus gamer ya di sebuah bank swasta. Mohon maaf, Pak Ren, suaranya putus-putus, Pak. Hanya dengan kerjasama beberapa orang
orang itu sudah bisa membawa kabur beberapa jumlah miliar yang sangat besar. Masih putus-putus nggak ya? Sudah, moga-moga sudah lancar ya. Nah, kenapa sudah ya? Oke. Kenapa bisa seperti itu? Hanya dengan 2 sampai 3 orang kong kali kong bisa melakukan fraud? Karena yang pertama adalah adanya concentration of power, ya. Jadi hanya beberapa orang saja yang memiliki wewenang, itu mudah untuk kong kali kong. Berikutnya karena karakter database-nya yang bisa diedit ya oleh database administrator. Jadi misalnya kalau direktur dia kerjasama dengan database admin untuk mengubah angka-angkanya, itu bawa kabur dan mungkin ketahuannya tahun depan pada saat audit misalnya. Ya ini adalah masalah di perusahaan yang sifatnya centralized finance. Nah pada saat itu Satoshi Nakamoto berpikir bisa nggak sih kita tidak harus percaya satu orang ini atau mungkin beberapa orang ini. Oh ternyata bisa. Jadi powernya itu dibagi-bagi ke banyak pihak yang disebut dengan miner. Mungkin Anda sering dengar yang namanya penambang Bitcoin. Nah, itu adalah pihak-pihak yang menyimpan data, ya. Dan data ini di-copy ke banyak tempat. Kalau ada transaksi dicek dulu, benar nggak transaksi ini orang ini memiliki uang sebanyak yang dia mau transfer. Nah, diceknya ke para miner-miner ini. Nah, ini juga bisa dibilang ownership-nya di crowdsourcing, ya, ownership-nya, ya. Jadi ini membuat lahir tipe perusahaan baru. Nanti akan kita bahas perusahaan seperti apa. Lalu database-nya diubah menjadi saling terkait blok 1 dan blok lain. Jadi kalau orang mau mengubah isi di blok 2, dia itu harus mengubah isi di blok 1 juga. Ya, kalau bloknya sudah ribuan, ya mau mengubah isi di blok 1000 harus merubah isi konten di semua blok sebelumnya. Jadi yang dilakukan perubahannya seperti itu dari database konvensional menjadi database blockchain dan sifatnya menjadi append only. Append ini bahasa lainnya adalah add, ya, hanya bisa ditambahkan, tidak bisa diedit. Nah ini istilah lainnya adalah middleman-nya atau middleman itu apa bahasa Indonesia-nya? Orang penengahnya itu dipecah-pecah menjadi middleman tipe baru yang memiliki wewenang kecil-kecil, ya. Jadi untuk merubah isi database itu harus meyakinkan 51% semua penambang. Ya, ini ternyata konsep seperti ini ternyata sebuah konsep yang besar banget karena salah satunya dibilang ternyata ini adalah teknologi uang. Teknologi uang, ya. Dan kemudian ternyata juga bisa mendisrupsi middleman yang lain. Nah, middleman yang lain misalnya apa? Ya, sebutlah apa Gojek, Tokopedia, itu sebetulnya semua bisa disrupsi. Tetapi pasti ada syarat-syaratnya. Jadi kenapa sekarang blockchain belum mendisrupsi Gojek? Ya karena untuk pembayarannya juga harus pakai cryptocurrency, yang mana di banyak negara tidak diperbolehkan atau belum. Gitu ya. Nah ini sebuah contoh lain ya. Kalau kita mau transfer uang dari Indonesia ke China misalnya, lewat bank konvensional itu membutuhkan waktu 5 hari dengan biaya transfer 3-5%. Kenapa begitu? Karena database tiap bank di satu negara beda-beda, lalu apalagi beda negara sudah beda lagi. Jadi membutuhkan banyak middleman di antaranya. Ini di tengah-tengah ini juga banyak middleman. Nah, ini yang namanya silo data problem. Kemudian dengan blockchain, apapun blockchainnya ya, bisa Bitcoin, bisa Ethereum, bisa juga Hexanium ya. Nah, karena karakternya database-nya itu bukan pakai database bank, tapi database yang terpisah. Nah, ini pengirimannya kalau menggunakan Bitcoin bisa sekitar 1 jam. Kalau Hexanium bisa instan, dan biaya transfernya itu 0,0001% transfer fee-nya, nggak kerasa gitu ya. Kemudian penerima itu menerima uang di walletnya, bukan uang, menerima kripto di walletnya, kemudian menukarkan ke local currency di crypto exchange. Ya, jadi kalian akan sering melihat tema seperti ini ya. Jadi database yang terpisah-pisah disatukan di satu database sehingga bisa lebih cepat penerimaan kriptonya itu. Nah, blockchain itu sebetulnya adalah revolusi sistem pencatatan, di mana yang namanya sistem pencatatan ini
ternyata bukan hal yang remeh ya. Kalau kita lihat sejarahnya, sistem pencatatan itu dimulai tahun 1456 ya. Adanya mesin cetak ya, di mana orang dulu tidak bisa belajar, harus ketemu langsung supaya bisa belajar. Dengan mesin cetak orang jadi bisa belajar dari orang lain tanpa harus ketemu langsung. Itu mengakibatkan banyak negara merdeka. Ya, kalau Anda cari di YouTube efeknya mesin cetak kayak begitu. Kemudian tahun mendekati 1500 muncul double entry accounting. Ya, dimana sebelum muncul double entry ini orang hanya pakai single entry accounting, itu orang tidak bisa membuat perusahaan. Nah, dengan double entry orang bisa mencatat hutang, mencatat saham, mencatat pemakaian barang yang belum dipakai misalnya. Nah, jadi yang namanya double entry accounting melahirkan perusahaan dan lahirnya era kapitalisme. Ya, bayangkan sampai seperti itu gitu ya. Lalu tahun sekarang 2008 yang bisa dibilang mulai ramai 2015, 2016 itu muncul yang namanya perusahaan-perusahaan baru sebetulnya. Nah, perusahaan baru seperti apa? Kita lihat dulu dari perusahaan yang sudah ada sebelum teknologi blockchain ya. Kita bisa lihat banyak perusahaan-perusahaan ini, Uber, Grab, Gojek, dan kalian pasti sering dengar yang namanya Uber, itu perusahaan taksi terbesar yang tidak punya taksi. Airbnb, perusahaan hotel terbesar yang tidak punya hotel. Jadi mereka ini adalah perusahaan yang mengcrowdsourcingkan produknya. Ya, produknya di crowdsourcing. Nah, dengan adanya blockchain muncul perusahaan-perusahaan baru yang dia itu bisa mengcrowdsourcingkan ownership-nya atau kepemilikannya. Nah, kalau di accounting ini, kalau kalian lihat referensi di internet, ini namanya triple entry accounting. Jadi selain debit kreditnya dicatat di perusahaan, itu juga ada pihak ketiga lain yang mencatat transaksi tersebut, yaitu adalah blockchain, yang mana datanya tidak bisa diedit, tidak bisa di-delete. Jadi trust-nya itu luar biasa. Nah, tipe perusahaan baru ini dia memplatformkan juga ownership-nya ya. Ini akibatnya adalah kepemilikan yang sifatnya internet scale. Maksudnya gini, kalian mungkin di accounting pernah baca kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham gitu ya. Dicatatnya di notaris di accounting dan dinotariskan gitu ya. Tapi dengan adanya blockchain, karena sudah ada pihak ketiga yang mencatat dan sifatnya immutable, tidak bisa diedit, jadi orang di luar negeri, di Arab misalnya, itu bisa berpartisipasi dalam saham dalam tanda petik di perusahaan yang lokasinya entah berantah. Ya, itu yang namanya ICO boom, initial coin offering. Itu seperti IPO, mungkin kalian pernah dengar go public atau initial public offering di Bursa Efek Jakarta. Nah, dengan blockchain muncul yang namanya initial coin offering. Setiap orang boleh berpartisipasi dalam ownership di sebuah perusahaan blockchain, tetapi ownership-nya itu dalam bentuk token. Ya, token itu sesuatu yang dianggap berharga gitu ya. Token itu tidak sama dengan saham. Di banyak negara sekarang sebutannya tidak ada perlindungan hukum, ada yang bilang ilegal, lalu ada lagi negara lain yang sedang mengatur undang-undangnya. Jadi ini legalitasnya belum diatur. Jadi investor tidak dapat perlindungan hukum ya, karena yang banyak partisipasi adalah spekulator gitu. Ya, sifatnya internet scale ya, dari negara manapun bisa berpartisipasi dalam initial coin offering di sebuah startup di negara manapun gitu. Bahkan banyak juga yang tidak mencantumkan berdirinya itu di mana gitu. Ya, Bitcoin itu sendiri, Satoshi Nakamoto kan menghilang. Dia tidak bilang saya siapa. Kenapa begitu? Karena supaya tidak bisa dilihat sebagai kelemahan. Kalau misalnya Satoshi ternyata adalah let's say kulit hitam, itu orang akan bilang, "Oh, apaan sih nih cryptocurrency yang bikin orang kulit hitam misalnya." Atau mungkin perempuan misalnya. Ini apa? Ini kok perempuan bikin duit untuk mendisrupsi sistem finansial, ngapain ya? Akhirnya dia memutuskan untuk menghilangkan diri, tidak ketahuan siapa gitu ya. Nah, dengan adanya blockchain dan triple entry accounting ya, muncul tipe organisasi baru yang karakternya begitu gitu ya. Nah, karakternya itu kita sebutnya decentralized company ya. Decentralized company ini perusahaan teknologi yang sifatnya open source. Jadi semua orang bisa lihat codingnya.
bahkan codingnya bisa di-copy untuk bikin perusahaan baru punya kamu sendiri, di-copy paste gitu coding-codingnya. Dan karena sifatnya yang open source, yang ngeliatin, yang mengaudit, yang mengamati itu banyak orang gitu ya. Contohnya misalnya kalau Facebook membuat codingnya jadi open source, ya semua orang bisa mencoba, bisa copy paste ini program dari Facebook, kemudian diaplikasikan di punya kamu sendiri, kasih nama sendiri gitu. Ya, contohnya Linux lah. Linux mungkin pernah dengar ya, Linux Foundation. Ya itu bisa di-copy berapa kali pun, terus dicoba versi baru gitu. Ya karakter decentralized company seperti itu. Mungkin karena memang ownership-nya di crowdsourcing ya. Bukan hanya produknya juga di crowdsourcing gitu ya, tapi juga ownership-nya. Jadi semua orang bisa memiliki perusahaan ini, bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Ya, bahasa lainnya adalah governance. Kalau misalnya kalian punya token Vexanium dalam jumlah banyak, itu kalian bisa memberikan saran atau proposal kepada Vexanium. Ya, itu karakter dari perusahaan yang decentralized. Nah, ini sebelum saya bahas kaitannya dengan accounting, saya akan ngomongin dulu ini ya background dan pemahaman dasarnya gitu. Nah, kalian perlu tahu jenis disrupsi blockchain bagi perusahaan ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama ini adalah perusahaan yang menggunakan blockchain sebagai fitur ya. Dia implementasi sebagian ya. Contohnya ada perusahaan di Indonesia ada online pajak. Itu dia jasa layanan pajak menggunakan blockchain, lalu ada centralized exchange. Jadi tempat kita beli kripto dia menggunakan blockchain untuk transaksi, tetapi perusahaannya sendiri bentuknya bukan perusahaan blockchain, bentuknya PT yang seperti yang biasa gitu ya. Lalu yang sebelah kanan ini adalah perusahaan yang memang lahirnya di blockchain, sebutannya Internet Native Company, dan dia melakukan ICO seperti yang saya bilang tadi. ICO itu adalah penggalangan dana atau fundraising yang dilakukan di blockchain. Ya, jadi yang namanya orang kalau punya ide, saya punya ide mau bikin bisnis ini, ya itu kan butuh dana. Nah, kalau di blockchain itu pendanaannya dilakukan di awal, tapi kalau startup yang biasa itu tahap-tahapannya gini, misalnya dari tahapan itu dari angel investor, misalnya Gojek deh, ada angel investor masuk, terus ada Series A investor, Series B, Series C, baru IPO atau initial public offering atau go public di bursa efek. Ya, jadi penawaran kepemilikan sahamnya di BEJ itu belakangan kalau startup yang konvensional. Tetapi kalau startup yang lahir di blockchain itu penggalangan dana di publiknya itu dilakukan di awal ya. Kalau startup konvensional di akhir. Ya ini sedikit lucu ya yang kalian perlu tahu. Dan hasilnya adalah company yang decentralized karena dari awal itu pengambilan keputusannya diambil oleh banyak orang ya. Dan pencatatan ownership-nya itu dilakukan di blockchain ya. Jadi kalau di Vexanium kita ada yang namanya explorer.vexanium.com ya, itu kalian bisa lihat yang memiliki token itu siapa aja, itu ada di situ gitu. Dan badan hukumnya itu biasanya foundation, bukan PT ya badan hukumnya. Contohnya kita di Vexanium ya namanya Vexanium Foundation. Ya, Bitcoin juga sama, Bitcoin Foundation. Nah, jenis perusahaan yang decentralized seperti ini itu di dunia ada ratusan, nggak tahu nyampe 1000 apa enggak. Di Indonesia itu baru satu yang lokal, baru kami Vexanium, karena untuk bikin teknologinya aja susah. Belum lagi fundraising dari banyak orang itu juga susah gitu. Jadi saat ini emang baru satu kita di Indonesia. Nah, jenis disrupsi yang ketiga adalah perusahaan biasa yang dia nggak ada kaitannya sebetulnya dengan blockchain. Tetapi dia kena dampak karena mata uang itu sudah berubah menjadi mata uang digital, yang sebutannya central bank digital currency. Ya, jadi ada 3 jenis ini. Kalau kalian googling blockchain for accounting misalnya, kalian googling terus dapat pendapat orang seperti apa, itu kalian harus pahami dulu. Itu dia termasuk yang ke satu, kedua, atau yang ketiga ini gitu. Kebanyakan sih paper menjelaskan tentang yang kedua ini ya, perusahaan lahir di blockchain. Ya karena memang disrupsi terbesarnya ada di sini yang sekarang sudah terjadi.
Yang pertama ini, yang pertama ini sudah terjadi tapi tidak terlalu disruptif. Tapi yang kedua, yang perusahaan yang lahirnya di blockchain ini sangat disruptif. Ya, bayangkan orang di negara Afrika bisa berinvestasi lewat initial coin offering ke sebuah startup yang tidak ada jurisdiksinya. Jadi yang kadang-kala foundernya juga tidak muncul. Ini Mr. X siapa, dia nggak nyebut ya. Itu sebuah disrupsi yang sedikit gila gitu ya. Dibilang ilegal, iya ilegal, tapi perusahaannya ini growth terus tuh. Dan saya berpartisipasi dalam growth-nya dalam bentuk token misalnya. Ya kan, dan mungkin bukan penipuan ya untuk saat ini misalnya. Ya, itu disrupsinya luar biasa besar gitu. Kalau yang ketiga, ini disrupsinya belum terjadi karena CBDC-nya atau Central Bank Digital Currency-nya juga lagi dibikin sama banyak negara. Nah, ini contoh perusahaan yang lahir di blockchain ya. Selain Vexanium, Anda bisa lihat ada banyak sumbernya. Ada Defi Pulse, ada token terminal. Kalian bisa lihat perusahaan-perusahaan ini yang badan hukumnya foundation, itu dia mempublikasikan data-datanya secara real time. Real time, bayangkan. Jadi di sini ada yang namanya GMV. GMV itu Gross Merchandise Value. Itu adalah perputaran uang yang terjadi di platform dia. Ini kalau dipilihnya selama 24 jam terakhir ya, selama 24 jam terakhir datanya gitu. Nah, bayangkan perusahaan teknologi mana yang dia mempublikasikan data ini secara real time. Apakah Gojek? Kayaknya datanya nggak ada deh. Mungkin Gojek mungkin setahun sekali mungkin, atau bulanan. Kalau buat internalnya mungkin bulanan. Tapi ini publik loh. Ya, karena sifatnya dari awal saat dia lahir itu sudah mempublikasikan, sudah mengcrowdsourcingkan ownership-nya ke publik. Ya, jadi data-data yang memang bisa dipublikasikan ke publik secara real time itu ya dipublikasikan sama dia gitu. Mungkin data yang tidak ada adalah data ini, apa biaya karyawan misalnya. Ya, karena mungkin data itu bukan merupakan core bisnisnya, mungkin biaya gaji CEO-nya berapa sih, itu tidak dipublikasikan ya. Tapi yang dipublikasikan adalah data-data core bisnisnya yang memang lahir di blockchain. Nah, kita di Vexanium juga ada nih, kita juga publikasikan data tersebut, misalnya di URL dev.com ini tempat untuk melihat data yang Anda bisa lihat aplikasi yang dibangun di atas platform Vexanium apa aja, dan user dan transaksi perharinya itu bisa dilihat di URL ini. Ya, ini perusahaan memang di blockchain sudah berubah bentuk sampai segininya, ya transparansinya luar biasa. Nah, kita di Vexanium juga ada aplikasi namanya Gadai Crypto untuk dapat pinjaman ya. Orang bisa lihat secara real time di berapa banyak stablecoin ya pinjaman yang dihasilkan ya. Ini cara lihatnya nanti di wallet Vexanium-nya. Jadi berapa banyak yang tergenerate bisa dilihat di sini juga. Nah, sebenarnya Anda bisa juga belajar blockchain itu selama 30 jam tapi nggak ada prakteknya. Banyak orang bingung loh, kok udah belajar teori begitu banyak, prakteknya mana ya? Sebenarnya prakteknya adalah Anda harus download wallet gitu, download wallet, kemudian beli token atau beli kripto di exchange, misalnya di Indodax, lalu coba pakai decentralized app. Ya, ini kalau Anda mau tahu lebih dalam bisa lihat di URL ini, ada videonya ya. Karena takutnya kalian sudah belajar blockchain banyak, terus prakteknya mana gitu. Ya, prakteknya ini, Anda pakai wallet yang namanya decentralized wallet, belajar private key itu apa, kemudian akun blockchain itu kayak apa sih. Nah, ini Anda bisa lihat di URL di sini. Nah, berikutnya yang mau saya sharing adalah tentang tokenisasi. Ya, karena ini adalah salah satu konsep yang sangat penting di dalam industri blockchain. Tokenisasi itu apa? Tadi saya sudah sempat mention token ya. Banyak investor ICO itu belinya token dari perusahaan blockchain. Ya, tokenisasi ini adalah sebuah representasi dari sebuah aset yang ada di dunia nyata menjadi aset dunia digital ya, supaya lebih mudah diperdagangkan dan lebih mudah dikirimkan, dipertukarkan gitu ya. Yang bisa ditokenisasi ya biasanya adalah semua yang memiliki value, baik itu yang punya wujud atau yang tidak punya wujud ya. Bahkan ada yang
bikin tokenisasi kaos, ya kaos kaki juga bisa ya, emas, perak, properti dan sebagainya. Ada juga orang yang bikin tokenisasi effort ya, misalnya wah tarif saya konsultasi untuk desain harganya 1.000.000, ya kamu bisa konsultasi ke saya dengan beli token let's say ya 100.000, ya bisa dapat ya berapa 1/10 dari 1.000.000 misalnya. Ada orang bikin nih tokenisasi jam desain gitu. Ini contoh yang mentokenisasi baju ya. Lalu ya ada juga yang properti ya. Ini yang tokenisasi properti ini yang sebenarnya bakal sangat besar di masa depan, tapi regulasi yang sedang digodok ya. Misalnya properti ya, sekarang itu orang kalau beli properti kan harus punya 500 juta gitu ya. Bisa nggak sih orang kelas menengah, orang miskin itu mau partisipasi dalam spekulasi properti hanya dengan uang 500.000? Ya properti kan biasanya harganya naik terus ya. Mau 500.000 bisa nggak ya? Itu harus ditokenkan dulu. Jadi satu rumah itu diwakili oleh misalnya 100 token misalnya atau 200 token. Ya masing-masing satu token harganya 1.000.000. Ya orang bisa beli dan bisa mempertukarkan dengan mudah. Ya ini manfaatnya sangat besar sekali ya, tapi di banyak negara masih digodok. Ya di Indonesia ada beberapa yang memang sudah mulai. Itu mungkin Anda pernah dengar property lord. Kalau googling di Indonesia ada property lord. Tapi property lord dia katanya sih itu disuruh berubah konsep ya, tidak boleh pakai blockchain karena blockchainnya juga nggak terlalu dipakai sama dia gitu. Ada juga yang ada yang namanya crowd dana. Ya crowd dana itu menggunakan skemanya dari OJK itu equity crowdfunding, jadi agak beda. Ya di Indonesia belum ada yang menjalankan tokenisasi dengan blockchain secara full. Ya. Ada juga ini ya, kalau kalian lihat URL ini adalah bagaimana negara di UK itu mengumpulkan banyak orang-orang legal untuk ngomongin ini smart contract, blockchain, token, menurut kalian gimana supaya legal. Nah mereka masih bertahap mengeluarkan report dan opini ya. Ini juga belum lama, umurnya sekitar 10 bulan ini report ini. Di Indonesia belum ada effort seperti ini. Ini mungkin masih butuh waktu untuk beberapa jenis tokenisasi. Tetapi ke depannya yang sekarang ini masih belum legal, itu bisa jadi akan legal. Ya seperti halnya dulu YouTube itu ilegal, tapi sekarang YouTube itu udah legal, semua orang bahkan belajar online pakai YouTube. Tapi dulu orang bilang loh, kok video saya diambil YouTube tanpa izin gitu ya. Kok Airbnb jadi saingan hotel tanpa izin lagi. Nah, tapi sekarang semua sudah legal. Kenapa? Karena memang ada karakter-karakter dari inovasi ini yang memang didorong oleh regulator. Contohnya apa? Karakternya itu adalah ada rating driver taksi misalnya. Reputation, istilahnya apa ya? Reputation scheme gitu ya. Lalu ada investor protection, apalagi konsep-konsep berikutnya. Gimana supaya orang mudah dapat taksi ya. Ternyata karakter-karakter yang di-encourage regulator itu ada semua di startup teknologi yang inovasi baru ini. Jadi kedepannya bisa jadi akan legal. Tadi ada inovasi di luar negeri yang realte ini, token property. Kenapa dia bisa berjalan? Karena dia tidak ada jurisdiksinya. Jadi mungkin dia tidak bilang negara kami di mana gitu. Jadi ya orang beli-beli aja gitu ya. Seperti halnya kita di Indonesia beli barang dari e-commerce AliExpress pakai USD, apakah itu dilarang? Tidak gitu ya. Nah, jadi keuntungan dari tokenisasi yang bisa dijalankan dengan blockchain ini adalah sifatnya yang borderless, kemudian mudah dipindahkan, mudah diperdagangkan, semua orang bisa berpartisipasi. Jadi bisa dibilang meningkatkan likuiditas gitu. Ya, kalau kalian lihat Bitcoin ya, Bitcoin itu semua orang mungkin udah pernah dengar ya. Tapi sampai sekarang Bitcoin juga tidak memiliki kepala cabang, tidak punya teller, tidak punya CS gitu ya. Kenapa bisa begitu? Itu karena menggunakan smart contract. Ya, smart contract itu karakternya adalah tidak ada orang yang mengerjakan ya. Adanya itu governance. Governance itu adalah pengambilan keputusan. Kalau misalnya ada proposal atau ada ide, oh kita Bitcoin harus menggunakan jaringan baru ini. Itu kan proposal atau ide. Itu ada orang di baliknya yang nge-vote apakah idenya bisa jalan atau tidak. Itu yang namanya governance.
Tetapi yang ngevote-nya itu ya tadi ownership yang di crowdsourcing-kan, ya. Bukan oleh direktur, bukan oleh pemilik satu atau beberapa orang, tetapi oleh semua orang di dunia yang memegang token tersebut, gitu. Jadi ini adalah karakter smart contract ya, seperti ini ya. Ya kalian mungkin sering dengar ya tadi apa, Gojek meng-crowdsourcing-kan kendaraannya sehingga tidak terbebani oleh biaya pembelian kendaraan dan biaya maintenance. Tapi dengan blockchain ini yang di crowdsourcing kan bukan hanya produk, tetapi juga ownership-nya. Gitu. Ya, dengan tokenisasi dan smart contract ini, ya perdagangannya bisa lebih cepat, tidak ada middleman, mudah dipindahkan. Dan yang sekarang ini smart contract ini banyak dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang memang datanya sudah digital. Data sudah digital misalnya adalah finansial. Data finansial itu didigitalkan tuh udah sangat mudah karena banyak yang sudah digital gitu ya. Ada juga kalau di China itu besar banget yang namanya online betting. Jadi yang namanya taruhan itu biasanya kan ada bandar ya. Dan biasanya banyak petaruh yang dibohongin bandar gitu. Nah, dengan blockchain itu bandarnya dihilangkan, dijadikan smart contract. Jadi benar-benar random, taruhannya itu mungkin random dan orang bisa membaca smart contract-nya atau kode-kodenya itu gimana sih. Gitu. Nah, smart contract penjelasannya adalah ya simpelnya adalah if this then that. Ya, bahasa lainnya ada lagi yang bilang conditional payment. Ya. Jadi transaksi di blockchain dilakukan dengan smart contract dengan program secara otomatis. Jadi dia bisa menjalankan menyimpan rule, memverifikasi rule dan bersifat self-executable, bisa berjalan dengan sendirinya. Jadi tidak dengan manusia untuk menjalankan transaksi tersebut. Dan transaksinya itu sifatnya traceable, bisa di-trace, transparan dan tidak bisa diedit, ya, tidak bisa diundo, ya, di Ctrl Z, itu nggak bisa gitu. Ya, simpelnya smart contract ya mesin vending mesin ini ya. Kalau orang masukkan 10.000, lalu dia neken tombol minumannya, lalu keluar minuman yang dipilih tanpa harus ada orang yang memverifikasi. Ya, ini contoh smart contract ya. Contoh lainnya ini kita mungkin bisa lihat video. Sorry mau tanya, apakah videonya bisa kelihatan di sini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya YouTube-nya. Saya coba spell ini video. You don't like to be delayed, neither do we. But when it happens, there is nothing you can do except hope for some assistance from your airline. You have travel insurance? Fine. But are you covered for plane delay? Whatever the cause of the delay? Not so sure. Even when you are eligible for a compensation, it can be a bit painful to get it. At Busy, we transform your hassle into financial benefit. Purchase Busy at busy.axa and get compensated instantly. No need to ask for it, no paperwork, no wasted time. Busy is a next generation parametric insurer. Busy is transparent. The amount of the compensation is displayed to you before you buy and stored in a blockchain. Busy cannot change terms after your purchase. Busy is easy. You don't need to ask for compensation. If your plane is late by more than 2 hours, public databases of plane status information will automatically trigger your compensation. Busy is fast. You are notified of your compensation minutes after your plane lands. Busy is sure. Your insurance works in 100% of cases, whatever the cause of delay. Busy. You will learn to love delay. Oke, saya balik lagi ke slide. Ya, jadi tadi itu yang kalian lihat tadi adalah contoh dari smart contract di asuransi, di mana asuransinya itu tanpa menggunakan paperwork, tanpa harus mengajukan klaim, ya. Jadi dengan smart contract semua gitu. Dan datanya tadi, data flight itu sudah ada di internet. Jadi begitu kita mendarat itu
pembayaran klaim dari perusahaan asuransi itu secara otomatis. Karena dia ngelihat data di internet penerbangan kita ternyata delay 2 jam misalnya. Orang tidak perlu ngurus pembayaran klaim lagi, nggak perlu paperwork ya, nggak perlu ngajuin klaim, sudah otomatis ditransfer ke wallet kita. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan smart contract dalam parametric insurance. Parametric itu istilahnya ya parameter gitu ya. Jam terbang terlambat 2 jam, ya udah langsung dicairin klaimnya gitu. Saya balik lagi ke slide, kalau nggak kelihatan slide-nya tolong kabarin ya. Oke, berikutnya adalah supply chain. Supply chain ini juga banyak yang menggunakan blockchain karena karakternya yang tidak bisa diedit ya. Jadi dalam supply chain itu kan melibatkan banyak pihak yang tidak saling kenal. Ya, gimana kita tahu bahwa meja yang kita beli tidak melibatkan tenaga kerja anak di bawah umur misalnya, yaitu harus menggunakan blockchain. Smart contract-nya di mana? Smart contract-nya dilakukan saat produk atau barang tersebut dipindahkan dari supplier ke gudang misalnya, atau dari gudang ke distributor, wholesaler misalnya. Jadi ownership-nya itu langsung dipindahin pemiliknya sekarang siapa, di tangan siapa ini barang. Nah, ini sekarang yang lagi banyak dibicarakan terkait supply chain ini sebetulnya vaksin ya. Vaksin itu dari Jokowi dan Pak Luhut itu lagi mencari cara mendistribusi vaksin yang bagus gimana. Lalu nge-tracking pasien yang sudah disuntik, lalu nge-track dia bulan depan kalau dia orang yang sama minta disuntik lagi, itu nge-tracknya gimana, kan harus, kalau nggak salah harus dua kali suntik gitu ya. Nah, ini cara nge-tracknya yang bagus dengan blockchain. Nah, ini kita belum bisa lihat bentuknya karena sekarang lagi berjalan dan saya nggak bisa cerita banyak tentang blockchain vaksin gitu ya. Ya, ini smart contract-nya adalah pemindahan kepemilikannya gitu ya. Lalu mungkin kalau ada misalnya, oh di jalan kok ternyata termometernya bilang suhunya panas banget. Nah, datanya itu dimasukin juga ke dalam blockchain dan ada smart contract yang mengatakan warning. Ya, misalnya tiba-tiba ada peringatan, ini mobil transportasi yang ini yang bawa vaksin ternyata panas banget suhunya. Itu langsung ada warningnya. Nah, smart contract ini juga banyak dipakai di banyak jenis startup blockchain. Ya, ada yang bentuknya marketplace, ada yang bentuknya exchange untuk jual dan beli kripto, misalnya Bitcoin. Ada juga yang bikin on demand, ya kayak di Thailand dan Malaysia, kalau nggak salah itu ada yang namanya DAXE, DACSEE. Ya, ini on demand seperti Gojek, tapi menggunakan blockchain dan menghilangkan middleman. Jadi tidak ada middleman-nya. Nah, ini bisa dibilang banyak orang melakukan eksperimen seperti ini, ya. Tapi apakah eksperimen ini banyak yang gagal keberhasilan, harus update lagi, harus melihat lagi beritanya, gitu ya. Nah, kita di Vexanium ya ada decentralized loan dan decentralized exchange, ya. Jadi loan ini maksudnya kayak menjaminkan kripto untuk dapat pinjaman tapi tanpa middleman. Nah, berikutnya yang harus saya sharing ke kalian sebelum ngomongin accounting adalah DeFi atau decentralized finance, layanan keuangan dengan menggunakan blockchain. Ya, DeFi ini di dunia lagi ramai banget, apalagi dari bulan Maret tahun ini sampai bulan Oktober itu kenaikannya sekitar 40-an kali lipat ya growth-nya. Jadi orang menabung di blockchain atau berinvestasi di blockchain yang bentuknya decentralized finance itu peningkatannya gila-gilaan selama 8 bulan terakhir dan makanya banyak menjadi berita di dunia. Nah, karakter menabung di blockchain atau layanan keuangan di blockchain itu ada di sebelah kanan di sini. Jadi tidak ada middleman, datanya disimpan di user ya. Jadi kalian sering dengar ya ada kebocoran data belakangan ini ya. Biasanya marketplace yang bocor ya. Kemarin ada Shopback, ada lagi ya banyak lah beritanya, itu kayaknya tiap bulan ada sekali ya. Kenapa bisa begitu? Karena data disimpan di satu tempat dan itu ada orang dalam yang sebenarnya bisa melihat datanya juga gitu. Misalnya nih, saya punya kredit card saya di Bank Mandiri. Nah, kebetulan ada saudara saya kerja di divisi kredit card juga. Nah, dia bisa ngelihat data saya itu transaksi di mana aja. Dia itu bisa gitu ya.
Dan kadang-kala karena dia saudara, dia cerita ke saya, Rin, kok kamu ngopi ke Starbucks terus? Ya, saya sebagai nasabah sebetulnya kesel gitu. Tapi ini saudara, saya nggak bisa nuntut dia. Gitu. Jadi itu yang namanya data kita itu disimpan di centralized finance. Kalau di Eropa itu sudah ada dendanya gede banget kalau misalnya datanya bocor. Tapi di Indonesia, undang-undang privasi data itu belum ada. Ya, yang katanya lagi dibahas tapi nggak jadi-jadi. Dan di DeFi, nasabah bisa terlibat dalam pengambilan keputusan, tingkat bunganya yang sifatnya dinamis, pakai algoritma. Kalau di centralized finance kan diatur ya, dan karena kan ada batas bunga batas bawah, bunga batas atas, dan karena yang namanya centralized finance itu orangnya banyak, tidak pakai smart contract, jadi banyak orang yang terlibat, itu rentang bunganya itu ya gitu-gitu aja. Gitu. Rentang bunga yang bisa diberikan tidak terlalu jauh di atas, tidak terlalu jauh ke bawah. Tapi kalau di DeFi, itu karena tidak melibatkan banyak karyawan, ya seperti halnya Gojek, tidak terbebani oleh biaya pembelian dan maintenance taksi, misalnya. Ya, kayak kita di DeFi, itu nggak ada orang terlibat, sehingga marginnya itu mau segede apapun sebenarnya bisa, kalau mau, gitu ya. Tapi kan sekarang tidak seperti itu. Nah, ini adalah yang tadi saya bilang, kalau di kiri ini adalah DeFi yang kiri ini centralized finance ya, bank pada umumnya ya. Di Indonesia itu kan penabung itu dapat bunga 4%. Padahal dari orang yang meminjam itu bayar bunganya bisa 11 sampai 13%. Ya, kalian bisa lihat selisihnya itu diambil oleh bank untuk membayar biaya tenaga kerja yang besar gitu ya. Tapi dengan DeFi atau menabung jasa layanan di blockchain, karena banyak menggunakan smart contract, lalu ownership-nya itu dan governance-nya atau pengambilan keputusannya dilakukan oleh bukan oleh karyawan ya, tetapi oleh miners atau penambang ya. Itu bunga yang diambil itu sangat kecil ya. Ya, ini ibaratnya tadi Gojek tidak terbebani biaya pembelian mobil dan biaya maintenance plus penyusutan mungkin ya. Nah, kalau di DeFi kalian bisa lihat itu bunga yang diambil dari peminjam itu misalnya di Indonesia bunga kredit 16% lah. Kalau bunga peer-to-peer ya, peer-to-peer kan sekitar 16 sampai 20-an kalau kalian lihat bunga ngambil pinjaman di peer-to-peer. Itu sekitar 16% plus fee 10 sampai 20 ribu. Lalu diberikan ke penabung itu bisa sampai 14%. Ya, kecil sekali. Yang diambil di tengah-tengah ini hanya 1-2%. Ya, sangat kecil. Berbeda sama yang centralized finance karena dibebani oleh biaya HRD. Ya, ini adalah contoh perbedaannya. Nah, berikutnya yang mau saya sharing adalah Central Bank Digital Currency. Ya, ini adalah report baru sebulan terakhir ya, nggak sampai sebulan kayaknya. Jadi dari BIS, Bank of International Settlement, bersama dengan 6 bank sentral lain itu membuat report ya. Cara mainnya CBDC, prinsip utama CBDC, Central Bank Digital Currency. Dan di sini dia bilang bahwa dunia itu sedang berubah ya. Kalau mau lihat lengkapnya boleh lihat di URL ini. Dan beritanya ada banyak ya, ada banyak negara yang memang dia sudah mempersiapkan mata uang digital bank sentral ya, Brazil, lalu Lebanon, ada banyak yang lain, Jepang juga udah siap-siap, Swedia juga sama. Nah ini di Cina juga berita 14 Oktober ya, di Shenzhen sudah melaunching pilot program untuk digital yuannya. Kalau kalian lihat googling beritanya ini ada videonya di YouTube. Bisa menggunakan digital currency tanpa koneksi internet ya. Itu kenapa bisa tanpa koneksi internet? Karena nyambung ke BTS yang kayak Telkomsel itu bisa ya. Kalau cari videonya ini ada di YouTube ini. Dan bisa juga untuk transport payment ya. Sebetulnya bisa juga ini pakai smart contract kalau mau. Jadi kalau misalnya sudah sampai di lokasi tujuan, lalu depositnya dia pindah dari walletnya user ke Transjakartanya misalnya. Jadi pembayarannya otomatis bisa juga gitu ya. Langsung potong PPN juga bisa gitu. Nah, kenapa pemerintah mau bikin mata uang digital?
sebetulnya yang paling utama adalah pajak, ya. Jadi yang namanya negara itu kayaknya ya, karena saya juga bukan expert di situ ya, kayaknya pendapatan terbesar negara adalah dari pajak. Kalau misalnya pendapatan pajak bisa naik 10%, itu mungkin Sri Mulyani senang banget ya. Atau mungkin kalau misalnya bisa secara otomatis ini mungkin naiknya bukan 10%, mungkin kali 3, kali 2 mungkin ya. Jadi kenapa negara banyak mau bikin mata uang digital? Itu sebenarnya pajak sebenarnya. Ya, jadi kalau transaksi terjadi maka otomatis potong PPN. Nah, sekarang bayar pajak itu kan sangat tidak nyaman, nggak senang banget. Sebenarnya banyak orang itu bukan tidak mau bayar pajak, tapi reportnya susah, harus melaporkan, mencatat, menghitung setengah mati gitu. Bisa nggak sih diotomatiskan pakai central bank digital currency? Nah, ini beberapa contoh dari programmable money. Selain pajak, itu ada juga, tadi kita bisa lihat ya, asuransi keterlambatan penerbangan. Karena datanya memang sudah ada di publik. Kemudian asuransi banjir. Kalau kalian googling Jakarta Open Data, itu ada tuh data ketinggian air di beberapa tempat. Nah, itu sebenarnya bisa juga dipakai untuk asuransi banjir. Tetapi kenapa sekarang tidak ada yang bikin? Karena walletnya belum banyak adopsinya. Jadi ini harus wallet khusus seperti Vex Wallet, tadi ada decentralized wallet punya kami, perusahaan kami. Sekarang belum banyak, adopsinya belum besar. Tapi kalau bank sentral sudah bikin CBDC, sudah banyak yang pakai walletnya, ini akan bisa kejadian ini, asuransi banjir otomatis, dan mungkin use case lain yang kita belum melihat. Ya, contoh lainnya ini, meteran PLN ya, bisa bayar otomatis, atau mungkin meteran air bisa bayar otomatis gitu. Yang nomor 3 ini pajak, kemudian obligasi atau saham otomatis bayar dividen. Ini beberapa contoh programmable money, dan use case lainnya kita belum tahu karena memang ini banyak yang belum kejadian ya, masih tahap awal sekali gitu. Nah, dengan central bank digital currency itu seperti halnya tadi di awal saya bilang, database-nya dari tiap bank dipisahin ke dalam single database, itu CBDC nanti juga kemungkinan juga akan sama. Ya, saya bilang kemungkinan karena belum kelihatan bentuknya, ya. Tapi nggak tahu, setahun 2 tahun lagi mungkin sudah banyak orang yang mempelajari dan bisa melihat ini strukturnya gimana sih, gitu ya. Ya, sekarang kita baru bisa menduga-duga, gitu ya. Jadi kedepannya kemungkinan itu skemanya seperti ini. Jadi kalau misalnya saya dapat gaji dari kantor, dibayarkan ke dalam rekening blockchain saya, lalu secara otomatis motong ke kantor pajak gitu. Jadi, melihatnya bukan database di bank, tapi database di blockchain, karena pembayaran gajinya dalam CBDC, dalam mata uang digital ya, central bank digital currency. Bisa juga merchant ya, beli barang dari Tokopedia, bayar pakai mata uang digital, kemudian otomatis potong pajak juga di situ ya. Nah, saat ini username di blockchain yang sekarang ada itu username-nya kebanyakan pseudonym. Pseudonym itu misalnya username saya adalah cowok ganteng. Ya, kebanyakan orang di luar sana tidak tahu kalau cowok ganteng itu saya, gitu. Karena itu username saya, gitu. Tapi Anda yang saya sudah kasih tahu username saya cowok ganteng ya, Anda tahu. Itu sekarang kebanyakan sifatnya pseudonym ya, seperti halnya Satoshi Nakamoto, itu siapa? Nggak ada yang tahu, hanya dia yang tahu gitu ya. Nah, tapi mungkin ke depannya karena nanti harus ada pajak yang mengakses dan regulator, dan mereka kan harus tahu itu cowok ganteng itu lain bukan, kan mereka harus tahu gitu ya. Jadi ke depannya mungkin tidak pseudonym ya, kita masih belum tahu. Dan contoh lain yang membutuhkan transparansi apa? Itu mungkin dana bansos misalnya. Bahasa lainnya apa? Government disbursement ya, penggunaan dana negara itu kan harus transparan. Ya, kita sekarang nggak tahu nih, misalnya DPR ngeluarin budget sekian, itu larinya kemana, kan nggak ketahuan gitu. Dengan blockchain itu bisa di trace, semua orang bisa melototin. Tinggal tergantung nanti yang merancang sistem yang bisa melototin semua orang atau hanya orang tertentu saja, itu sebenarnya bisa dirancang.
Itu yang namanya blockchain public atau blockchain private gitu. Nah, konsep berikutnya traceability of money. Jadi uang itu bisa di-trace ya, termasuk penggunaan dana pemerintah itu bisa ya. Contohnya apa? Ini akhir bulan kemarin ada exchange yang dihack. Ini exchange ini KuCoin ini adalah exchange yang sifatnya centralized. Centralized exchange itu banyak dihack. Tetapi kalau yang exchange yang decentralized itu tidak ada, sampai sekarang tidak ada kasusnya bisa dihack. Nah, karena data tersebar di banyak tempat. Nah, kita bisa lihat berita di sini, dalam hitungan menit itu sebetulnya ada software yang bisa nge-track. Ini hackernya itu nge-transfer duit yang dihack ini ke wallet atas username mana. Nah, itu bisa dihack. Jadi kalau username ini nge-transfer lagi duitnya, mau cairin ke fiat lewat exchange, itu sama exchange-nya bisa diblokir. Ya, ini yang namanya traceability. Ya, ini contoh lain, Binance. Kalau tadi ini KuCoin, sekarang Binance kejadiannya tahun lalu ya. Ya, kita bisa lihat bisa di-trace dan ditransfer Bitcoin yang dicuri ke 7 address. Ini gunanya supaya kalau dia mau transfer duitnya ke exchange, mau diubah ke uang fiat, itu bisa diblokir. Meskipun selama ini banyak juga usaha yang gagal memblokir tersebut ya. Ini yang paling penting adalah bisa di-trace. Nah, kalau kita lihat accounting itu kan terkait dengan pencatatan uang ya. Dan yang saya sharing sejam tadi sebetulnya adalah tentang bagaimana karakter uang itu berubah ya, bahkan dari ownership-nya, pencatatan sahamnya juga berubah ya. Perusahaan yang sifatnya lahir di blockchain itu udah nggak ada sahamnya, gitu, adanya token ya, itu dicatatnya di Explorer ya, kita di Vexanium namanya explorer.vexanium.com. Dan karena uang berubah, maka pencatatannya mungkin juga ada perubahan gitu. Nah, ini contoh dari Explorer Vexanium ya. Kalian bisa lihat akun saya kebetulan sama dengan nama saya, Rain Mahatma, pakai 4 gitu ya. Tapi saya bisa bikin akun banyak gitu. Kebanyakan blockchain sekarang pseudonym ya, tapi nanti mungkin kalau dari central bank mungkin harus nama asli, dan mungkin ada database baru yang dia menghubungkan username saya dengan data saya, misalnya data KTP saya, Rain Mahatma ini nomor induk KTP-nya berapa, mungkin kedepannya akan ada seperti itu ya. Dan di sini kalian bisa lihat ini transparan ya, transparan. Kalau kalian buka export.vexanium.com/account saya, ini bisa kelihatan saya nge-transfer duit saya kemana aja, bisa di-track. Kalau misalnya nih saya maling nih, saya nge-hack duit orang, lalu polisinya, ya dia cara nge-tracknya ini diklik satu-satu, si Ren nge-transfer kemana. Kemudian akun yang ditransfer tuh duitnya ditransfer kemana lagi. Itu bisa di-track ya, pakai tools tracking ya. Ya, kalau kita lihat accounting sebelum dan sesudah, kalau kita lihat itu kan di akuntansi ada yang namanya rekonsiliasi akhir hari mungkin, lalu akhir minggu, akhir bulan gitu ya. Tetapi karena mata uang nanti sudah berubah dan database-nya bisa jadi satu, ya, itu rekonsiliasi mungkin tidak perlu lagi akhir hari, akhir minggu, akhir bulan, mungkin bisa real time gitu. Ya, tapi kalau kalian lihat di sini, nah di skema ini ada database blockchain, dan nanti di bank juga tetap ada database-nya masing-masing. Jadi bank tetap akan memiliki database ya, tapi transaksi yang ada di blockchain ini bisa direkonsiliasinya itu secara real time. Nah, kemudian kalau biasanya auditor itu auditnya database yang mengaudit database yang bisa diubah gitu ya. Jadi beberapa orang bisa punya wewenang gitu ya. Tapi di blockchain itu database-nya permanen, tidak bisa diubah ya. Sebenarnya bisa diubah, tapi kalau di Bitcoin ada harus punya uang untuk ubahnya itu mungkin ratusan triliun. Kalau di Vexanium mungkin juga ratusan miliar misalnya. Jadi sifatnya itu permanen, data yang ada sifatnya permanen, dan kalian mengauditnya kalau di blockchain itu menggunakan tracing tools. Tadi beberapa contohnya sudah saya sebutin ya.
ada tools untuk nge-track perpindahan uang gitu. Lalu reportnya itu sifatnya real time, terutama untuk core bisnisnya. Tadi seperti yang saya sebut di awal, ada website DeviPulse atau token terminal, dia mereport GMV, Gross Merchandise Value, atau perputaran uang dalam platform secara real time. Nah, sampai sekarang sih perusahaan-perusahaan yang melakukan ICO yang lahir di blockchain itu tidak ada ketentuan harus mensubmit report ke Bursa Efek. Ya, kalau di perusahaan yang IPO itu kan harus ada report ke Bursa Efek ya, rutin gitu ya. Ada kewajiban harus melaporkan ke publik. Kalau di perusahaan blockchain itu memang ada kewajiban melaporkan ke publik, tetapi pelaporannya tidak selengkap di perusahaan konvensional. Ya, perusahaan konvensional kan sangat banyak tuh regulasi, aturan sangat banyak. Tapi di perusahaan blockchain memang sifatnya real time, tapi laporannya itu tidak lengkap. Belum, karena belum ada yang mengatur. Oke, itu aja sharing dari saya. Semoga bisa dipahami dan Anda mendapatkan pemahaman lebih dalam terkait blockchain dan accounting dan juga finansial hubungannya. Mungkin memang background saya saya kerjanya bukan accounting, tapi saya S1-nya saya accounting. Cuma itu kan udah lama sekali, udah 10 tahun lebih ya. Mungkin Anda bisa mengaitkan sharing saya di sini dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lain yang tidak saya bahas. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih kepada Saudara Rain Mahatma, Sarjana Komputer, Magister Manajemen untuk materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Berikut ini akan saya bacakan ketentuan tanya jawab, yaitu yang pertama, kamera dan audio harap diaktifkan. Yang kedua, ketik pertanyaan di kolom chat Roomnet. Ketiga, peserta yang pertanyaannya dipilih akan dipanggil oleh moderator. Keempat, setelah dipanggil oleh moderator, peserta bisa memperkenalkan diri, sebutkan asal perguruan tinggi atau instansi, lalu sebutkan pertanyaan. Setelah pemateri menjawab, harap memberikan kesan dan pesan mengikuti acara ini. Untuk itu kita mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa diketikkan dulu di kolom chat. Belum ada. Kalau masih belum ada, mungkin dulu yang membuka pertanyaan. Jadi begini, seperti yang kita tahu sendiri, karena orang Indonesia itu biasanya dia memiliki kebiasaan itu untuk platform yang digunakan untuk mengolah uang mereka itu enggak, itu harus diawasi gitu ya Pak ya. Kayak semisal saham itu diawasi sama BI. Nah, saham aja ini menurut perhitungan itu tahun ini ada sekitar 3 jutaan investor baru. Nah, itu aja baru di bawah 5% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, kira-kira kapan untuk bangsa Indonesia sendiri itu untuk melek lebih ke yang tadi Pak Ren bicarakan itu? Ya, oke. Tadi yang saya bicarakan kan saya banyak ngomongin tentang mata uang bank sentral ya, bukan ngomongin tentang cryptocurrency. Jadi mata uang bank sentral ya dibuat oleh bank sentral gitu. Dan kalau bank sentral yang membuat project, yang lalu masyarakat yang menggunakan itu pasti semua sebetulnya kan. Bener kan? Jadi yang namanya CBDC atau Central Bank Digital Currency itu kalau memang jadi terimplementasi, yang mana di Cina sudah diuji coba, di US masih sering dibicarakan di Kongres ya. Indonesia sebetulnya di BI juga sedang bikin atau sedang bikin paper, cuma nggak dipublikasikan aja, maksudnya dirahasiakan prosesnya ya.
Jadi yang namanya CBDC kalau memang jadi digunakan, itu yang pasti yang menggunakan adalah semua rakyat Indonesia. Jadi ini bukan merupakan sebuah hak ya, kita kan boleh beli saham, tapi apakah kita wajib beli saham? Tidak, ya tergantung punya uang apa enggak, lalu ngerti apa enggak cara belinya. Tapi kalau bank sentral sudah mengeluarkan mata uang digital, itu pasti semua masyarakat akan menggunakan, tinggal adopsinya mungkin pelan-pelan. Ya, mungkin di tahun pertama sampai tahun ketiga ya boleh pakai, silahkan coba pakai. Tapi kalau udah tahun keempat, tahun kelima, ujung-ujungnya nanti wajib pakai. Kenapa? Karena itu bisa meningkatkan pendapatan pajak berkali-kali lipat. Itu sih, goalnya adalah meningkatkan pajak sehingga semua orang pasti akan diwajibkan. Kalau jadi di roll out, ya kan sekarang lagi dipelajari nih, bener bagus apa enggak, resikonya apa, posisinya bank nanti di mana kalau bank sentral mengeluarkan mata uang digital, ya karena mata uang digital ini kabarnya itu bisa memberikan bunga secara otomatis. Lalu bank nggak perlu ngasih bunga lagi. Buat apa nih middleman di tengah-tengah ini? Oh ternyata bank tetap masih bisa dipakai untuk mengevaluasi ini kredit, pemberian kredit. Ya karena yang namanya orang pinjam kredit kan harus dianalisa usahanya bener apa enggak, tokonya bener apa enggak, bisnisnya bener jalan apa enggak ya. Tapi nggak perlu ngasih bunga lagi karena dari bank sentral sudah bisa. Nah itu yang masih dibahas dan kita juga belum tahu hasilnya nanti gimana. Tetapi memang saat ini lagi menjadi topik hot di seluruh dunia. Itu sih jawaban dari saya. Ini ada yang bertanya, pada saudara Wahyu ini boleh dinyalakan kamera dan mic-nya? Sudah diketik sih, ini dari Wahyu nih. Iya. Selamat pagi, Pak Rin. Ya, selamat pagi. Ya, izin bertanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya dari mahasiswa Akuntansi Universitas Dinamika. Saya izin bertanya, apakah teknologi blockchain itu memang diciptakan dan bisa digunakan untuk seluruh bisnis yang ada di Indonesia? Selain yang Pak Rin tadi sebutkan dalam bidang akuntansi, yaitu dalam mengatur uang tadi. Ya, terima kasih, Pak. Jadi saya ada kasih link di chat ya. Jadi yang namanya blockchain ini sebagai sebuah database gitu ya. Pertanyaannya industri seperti apa yang menggunakan database? Bisa dibilang semua industri. Ya, semua industri itu menggunakan database. Ada tapinya, tapi karakter blockchain kan unik di sifatnya yang data disimpan di banyak tempat, lalu datanya tidak bisa diedit dan sebagainya. Karena database-nya sifatnya unik, itu use case-nya juga masih tertentu. Use case itu penggunaan blockchain masih tidak bisa dibilang semua database perlu atau semua industri perlu blockchain, karena use case-nya memang yang masih terbatas untuk saat ini. Contohnya apa yang sekarang rame itu salah satunya adalah di finansial tadi yang saya bilang. Kenapa di finansial? Karena di finansial middleman-nya makan margin sangat besar. Ya tadi di slide saya ada bilang kalau bank itu dia makan margin sekitar 40-60% dari bunga yang dibayarkan oleh peminjam. Nah, use case lainnya contohnya di supply chain, karena database di blockchain itu tidak bisa diedit, maka database tersebut cocok digunakan oleh industri yang melibatkan banyak pihak yang terlibat dan banyak pihak ini tidak saling percaya satu sama lain. Ya contohnya di supply chain dan juga di pelabuhan. Di pelabuhan itu bahasanya apa sih? Proses LC misalnya, proses penerbitan dokumen ekspor impor, itu di pelabuhan kan banyak sekali pihaknya gitu ya. Nah, tetapi tidak semua industri membutuhkan use case blockchain, kecuali blockchain digunakan untuk membuat mata uang digital. Ya, mata uang digital ya siapa sih yang nggak pakai uang? Ya semua industri pakai uang kan. Nah, jadi pengaruhnya blockchain ke semua industri adalah karena central bank digital currency tadi.
gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Baik, Pak Rin, terima kasih atas informasinya. Ya. Ya, selanjutnya ini ada Saudara Teguh Prakoso. Bisa dinyalakan mic dan kameranya. Ya, Kak Kelvin, makasih. Untuk sebelumnya saya minta maaf, saya nggak bisa menyalakan kamera saya. Gak apa-apa ya, Kak Kelvin ya? Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak Ren, sini saya ingin bertanya. Tadi kan di materinya Pak Ren kan ada menyinggung mengenai mining atau miner ya, Pak ya. Nah, istilah mining atau miner ini nih saya tuh paling sering dengarnya tuh pasti berhubungan dengan Bitcoin gitu. Nah, di sini nih saya ingin bertanya Pak Ren, apakah sistem token yang ada di Vexanium itu tuh sama nggak halnya tuh dengan sistem mining atau miner yang berada pada Bitcoin? Dan manfaat dari token ini tuh apa saja ya? Terima kasih Pak. Ya, oke. Saya akan menjawab ya. Jadi kalau di Vexanium itu namanya block producer. Jadi ekuivalen atau sama dengan mining di Bitcoin atau penambang. Jadi di Vexanium sebutnya block producer karena memang tugasnya memproduksi blok gitu ya. Dan manfaat dari token ini kalian ibaratnya main di time zone. Tahu time zone ya? Dulu mungkin anak jadul tahu, tapi kalau anak sekarang mungkin mainnya sekarang di aplikasi Google Play. Time zone itu kan untuk main di mesin dingdongnya itu kan harus beli tokennya, harus beli token dingdong gitu, baru bisa dimainin. Itu token ini memang adalah sebuah kelas aset baru yang di banyak negara memang belum diakui sebagai aset, tapi usernya banyak banget seluruh dunia gitu. Kalau mau tahu token apa aja yang ada di dunia, kalian lihat di CoinMarketCap. Ini saya masukin di chat ya, ada yang namanya CoinMarketCap. Kalian bisa lihat top 3.000 token di dunia itu apa. Nah, manfaat dari token ini kalau saat ini yang lebih banyak pakai adalah spekulator. Ya, spekulator yang memang dia ngerti blockchain dan dia bilang, oh ini token ini besar ininya, potensinya, kemungkinan tahun depan mau dipakai di perusahaan besar, jadi saya beli sekarang, siapa tahu tahun depan kenaikannya bisa 5 kali lipat gitu. Nah, tahun ini kita melihat ada token yang namanya YFI. YFI itu namanya Yearn Finance. Itu dia kenaikannya itu 36.000 kali lipat. Kebayang nggak 36.000 kali lipat? Jadi kalau kalian beli di harga beli 2 juta rupiah misalnya, ini tunggu sebulan duit kalian naiknya 36.000 kali lipat. Itu kebayang nggak sih seberapa besar gitu ya. Jadi banyak spekulator yang pakai ini. Nah, tapi ada tapinya. Kalau kalian beli saham, kalian pegang saham Astra misalnya, Astra kan banyak bisnis mobil, terus kalian datang ke Astra, Astra, gue boleh nggak? Astra kan punya track misalnya apa? Sewa mobil. Boleh nggak bilang saya punya saham segini? Boleh nggak saya pakai saham ini buat sewa mobil kamu? Atau saya sudah megang saham kamu selama setahun, sudah hold saham kamu setahun. Saya boleh nggak sewa mobil kamu gratis? Nggak bisa. Kalau yang namanya saham, ya saham itu hanya kepemilikan saja, nggak bisa dipakai. Tetapi kalau di token itu bisa dipakai untuk menggunakan produk dari startup tersebut. Ya, misalnya kalau kalian beli token Vexanium itu bisa dipakai untuk main game di dalam platform kami. Lalu kalau kalian menang gamenya, itu kalian dapat tambahan token lagi. Jadi tokennya itu bisa beranak pinak dari situ, bisa tambah banyak. Gitu. Jadi itu yang namanya token itu bukan hanya untuk kepemilikan, tapi bisa juga untuk utility ya. Itu yang namanya utility token. Nah, dengan kita kan di blockchain di Vexanium itu kan blockchain platform ya. Jadi banyak orang bikin aplikasi di atasnya. Makin banyak aplikasi yang dibikin di Vexanium, itu pengguna token jadi punya lebih banyak pilihan untuk menggunakan tokennya.
Ya, jadi selain sebagai spekulasi itu juga bisa untuk dipakai. Lalu juga untuk voting. Ya, jadi yang namanya token tadi kan saya ada sebut di decentralized company itu pemegang token bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan, bisa submit proposal, bisa voting proposal atau ide-ide baru gitu. Makin banyak token yang dimiliki itu hak voting juga semakin besar. Nah, satu lagi perusahaan yang menerbitkan token, sekali lagi saya ingatkan biasanya tidak memiliki saham. Jadi badan hukumnya foundation atau yayasan, bukan PT. Jadi salah satu atau satu-satunya cara untuk turut serta dalam growth-nya atau dalam wealth creation-nya adalah dengan memiliki token. Ya, itu bedanya decentralized company dengan company biasa. Company biasa itu kan saham ya. Mau ikut jadi kaya, kalau Mark Zuckerberg kaya ya harus beli sahamnya Facebook. Gitu. Semoga bisa dipahamin penjelasan dari saya. Iya Pak, makasih Pak. Sama-sama, makasih sudah bertanya. Ya, selanjutnya dipersilakan teman-teman yang lain untuk bertanya. Gimana? Dari tidak ada pertanyaan lagi, sudah cukup jelas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oh, ya, sesi selanjutnya. Sesi ini adalah sesi pengundian pemenang giveaway. Sini kami akan mengundi secara acak pemenang giveaway dalam acara kuliah tamu ini. Untuk panitia, apakah sudah bisa kita mulai untuk pengundian giveaway? Oke, sudah. Dan kita mulai 1, 2, 3. Bisa dimulai? Selamat kepada Saudara Renas Pagana. Bisa di close. Kita lihat pemenang giveaway yang kedua, bisa langsung di start. Yang kedua ada Ronald Ian Sugiartono. Yang ketiga, sini kita ada 4 pemenang giveaway. Yang ketiga ya bisa langsung aja. Selamat kepada Saudari Aninda Wiswara. Yang terakhir, selamat kepada Saudara Muhammad Rizwan Yulianto. Oke, terima kasih Mas Bagas. Kepada Saudara Renas Pradana, Saudara Ronald Ian Sugiartono, Saudari Aninda Kawiswara, dan Saudara Rizwan Julianto. Bisa dipersilakan untuk menyalakan kameranya karena akan diadakan sesi foto.
Kembali kepada Saudara Renas Pradana, Saudara Ronald Lian Sugihartono, Saudari Aninda Kawiswara, dan Saudara Muhammad Rizwan Julianto. Saudari Renas. Saudara Renas Pradana, ada? Ada. Oke. Pada panitia PDD sudah didokumentasikan? Sudah, Kak. Terima kasih. Sekarang sesi selanjutnya adalah sesi foto. Bagi semuanya dimohon untuk menyalakan kamera karena kami akan mendokumentasikan acara hari ini. Nyala semua? Mana PDD? Halo, Saudara panitia PDD, apakah sudah? Mungkin kita tunggu sebentar lagi, Kak. Soalnya masih banyak yang belum on cam. Semuanya bisa diminta tolong on cam. Oke. Yang bisa on cam, dipersilakan untuk on cam. Sudah, PDD. Ya, bisa saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Saya silakan untuk mematikan lagi kameranya. Selesai sudah acara kuliah tamu hari ini. Saya Kelvin Indrawan undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada si acara. Terima kasih kepada Saudara Kelvin Hindrawan yang telah membantu kami untuk memandu acara kuliah tamu dengan baik. Sebelum saya menutup acara kuliah tamu pada hari ini, saya ingatkan kembali untuk seluruh peserta agar mengisi link absensi kuliah tamu terlebih dahulu. Untuk linknya sudah disediakan pada kolom chat. Sekian untuk kuliah tamu pada hari ini. Atas nama Himpunan Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Dinamika, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari seluruh peserta dan terima kasih juga kepada saudara